Mari para kiai, mamang-mamang sekalian, dan para pemirsa YouTube, kita lanjutkan pengajian takrib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, bermula ini itu suatu pasal. Wa yajuzu, dan boleh, lil musafiri, bagi orang yang bepergian, apa qasrus sholatir rubaiyati, mengqasar salat yang berbangsa 4 rakaat. Boleh bagi orang yang bepergian mengqasar salat yang berbangsa 4 rakaat, yaitu salat isya, salat zuhur, dan salat asar. Dikosor itu artinya diringkas, yang 4 ini menjadi 2. Kalau yang 3 tidak bisa, sama yang 2 tidak bisa diringkas. Maghrib sama subuh tidak bisa diringkas. Yang bisa diringkas itu hanya salat yang berbangsa 4 rakaat, yaitu salat isya, salat zuhur, dan salat asar. Boleh mengqasar salat yang berbangsa 4 rakaat bi khamsi syara'ita, dengan 5 syarat. Apa saja syarat-syaratnya? Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyatin. Yang pertama, ayyakuna, harus terbukti apa safaruhu, perjalanannya itu fi ghairi maksiyatin, pada perjalanan yang bukan untuk maksiat. Jadi perjalanannya tidak boleh perjalanan untuk maksiat. Karena perjalanan itu ada yang hukumnya wajib, seperti mau membayar hutang, ada yang hukumnya sunnah, misalnya mau silaturahmi, mau silaturahim, ada yang hukumnya mubah, seperti mau berdagang. Ada juga yang hukumnya haram, seperti mau merampok, ya, mau merampok atau mau mencuri. Ini perjalanannya perjalanan maksiat, maka sholatnya tidak boleh dikosor. Jadi kalau misalnya walaupun menurut perasaan, ya, menurut perasaan itu kalau orang mau merampok atau mau mencuri, itu mungkin ya dia tidak sholat gitu ya. Tapi ini hukum. Kalau pakai perasaan itu ilmunya ilmu tasawuf. Kalau ilmu fikih itu ini hukum syara. Gitu. Hukum syara mengatur suka atau tidak suka, baik menurut kita baik atau tidak baik. Ini diatur hukumnya. Jadi kalau orang yang mau perjalanannya perjalanan maksiat, maka tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah mengqasar salat. Itu yang pertama, perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Wa antakuna, dan harus terbukti apa masafatuhu, jarak perjalanannya itu sittata asyara farsakhon, 16 farsah. 16 farsah ini perjalanannya itu minimal 16 farsah. Satu farsah itu 3 mil. Ya, satu farsah itu 3 mil, dan 1 mil itu 1,609 kilometer. Jadi kalau misalnya dikalikan 16 farsah itu 77 kilometer lebih,
atau biasa kita genapkan supaya gampang mengingatnya, yaitu 80 km. Jalanannya, jarak perjalanannya 80 km. Wa ayyakuna, dan harus terbukti ini sholat yang mau dikosornya itu muaddian, sholat yang ada, artinya yang tunai, bukan yang kodok. Lis sholatir rubaiyati, bagi sholat yang berbangsa 4 rakaat. Sholat yang akan dikosornya itu adalah sholat yang adaan, bukan yang kodoan. Jadi bukan kodok. Boleh mengkodok sholat, mengkosor sholat, sholatnya kodok dengan catatan sholat itu merupakan sholat dalam perjalanan yang lalu. Gitu. Kalau misalnya perjalanan yang lalu tertinggal sholatnya, dan dalam perjalanan ini mau dipenuhi, boleh dikosor. Yang tidak boleh itu sholat yang tertinggal di kampung halaman, kemudian mau dikerjakan saat perjalanan, itu yang tidak boleh dikosor. Tapi kalau sholat yang tertinggal sewaktu di perjalanan yang lalu, mau ditunaikan, mau dikerjakan saat perjalanan yang ini, yang sama-sama boleh mengkosor sholat, maka boleh kodok sholatnya dengan dikosor. Sholatnya harus sholat yang sekarang. Sholat zuhur yang sekarang, sholat asar yang sekarang, sholat isya yang sekarang, itu boleh dikosor. Yang adaan. Wa ayyanwiya, dan harus niat seorang al-qasra, kepada mengkosor ma'al ihrami, bersama takbiratul ihram. Jadi orang yang mengkosor sholat harus niat mengkosornya ketika takbiratul ihram, ketika mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di dalam hati dilintaskan, diucapkan dalam hati, aku niat sholat zuhur qasar, atau aku niat sholat zuhur 2 rakaat, boleh. Tapi kalau misalnya aku niat sholat zuhur 4 rakaat, tapi terus hasilnya qasar, itu tidak boleh. Jadi harus ketika takbiratul ihramnya harus niat qasar, atau niat sholatnya, sholat zuhur, asar, atau isya'nya itu 2 rakaat. Harus disebutkan. Harus disebutkan qasar, atau harus disebutkan 2 rakaat. Wa alla ya'tamma, dan tidak boleh bermakmum, ini seorang yang mengqasar sholat, bimukimin, kepada orang yang mukim. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak sedang bepergian. Jadi orang setempat. Kenapa? Karena orang setempat itu sholatnya lengkap 4 rakaat. Sementara kita sholatnya 2 rakaat. Jadi tidak boleh bermakmum kepada penduduk yang mukim. Jadi harus berpisah. Kalau misalnya kita perjalanannya rombongan, maka serombongan itu boleh berjamaah, sama-sama qasar. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi orang yang melakukan perjalanan, ayyajma'a, menjama', menghimpunkan, menjama' sholat baina zuhri wal asri, antara sholat zuhur dan sholat asar,
fi waqti ayyuhuma sya'a, pada waktu mana saja antara zuhur dan asar yang dikehendaki. Nah, ini masuk ke penjelasan tentang jamak. Kalau tadi penjelasan tentang qashar. Qashar itu meringkas sholat. Kalau yang sekarang ini adalah menjamak sholat, menghimpunkan antara zuhur dan asar di waktu mana saja. Boleh di waktu zuhur, boleh di waktu asar dikerjakannya, dikumpulkannya. Dengan syarat-syarat tertentu tentunya. Wa bainal maghribi, dan menjamak maghrib wal isya'i dan isya fi waqti ayyuhuma sya'a, pada waktu mana saja yang dikehendaki. Boleh di waktu maghrib mengerjakannya, boleh di waktu isya. Kalau di waktu maghrib ini jamak takdim dinamakannya, kalau isya dikerjakan di waktu isya, maghribnya juga dikerjakan di waktu isya. Ini berarti jamak takhir. Sholat jamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Yang tidak boleh itu sholat subuh di jamak, itu tidak bisa. Jadi sholat subuh tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor. Kalau sholatnya dikerjakan di waktu zuhur, antara zuhur dan asar, dikerjakan di waktu zuhur, ya, ini namanya jamak takdim, dan niatnya itu harus niat jamak ketika sholat zuhur. Jadi harus di sholat yang pertama. Ini niat jamak. Niat jamak menjamak sholat asar ke zuhur, gitu ya. Menghimpunkan sholat asar ke zuhur harus diniatkan di awal, yaitu ketika sholat zuhur. Aku niat sholat zuhur dijamak dengan asar. Ini niatnya tidak kalau ketika sholat zuhur tidak niat jamak, maka tidak sah jamaknya. Jadi kalau misalnya niat jamaknya itu di sholat asarnya, itu tidak sah. Jadi harus dikerjakan pada sholat yang pertama niatnya. Kemudian kalau dikerjakannya mau menjamakkan sholat zuhur ke sholat asar, sholat zuhur mau dikerjakan di waktu asar, maka niatnya harus di waktu zuhur masih ada, masih tersisa waktu, sekira-kira sholat zuhur ini bisa dikerjakan di waktu tersebut. Jadi belum keburu habis. Ya, misalnya kalau misalnya sholat zuhur dengan santai, ya itu sekitar 10 menit, maka niatnya paling tidak itu di 10 menit terakhir waktu zuhur masih tersisa. Gitu. Kalau mau menjamak zuhur ke asar, mau dikerjakannya di waktu asar. Jadi harus niat menjamak zuhur ke asar, harus niatnya di waktu sholat yang pertama, yaitu di waktu sholat zuhurnya niat mau menjamak zuhur ke asar. Kalau misalnya waktu sholat zuhur sudah habis, maka tidak boleh dijamak. Antara zuhur dan asar tidak boleh dijamak. Nah, bedanya kalau jamak takdim tadi sholat zuhur sholat asar ditarik ke zuhur, itu harus berurutan. Jadi sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Kalau dijamaknya jamak takhir, sholat zuhurnya dikerjakan di waktu asar, itu boleh mana dulu, terserah.
Jadi tidak berurutan pun tidak apa-apa. Ya, mau zuhur dulu terus asar, atau mau asar dulu baru zuhur, gitu. Silahkan. Dan niat jamaknya di sholat yang pertama. Jadi boleh menjamak takdim atau menjamak takhir, menjamak sholat zuhur dan asar di waktu mana saja yang dikehendaki. Boleh juga menjamak maghrib dan isya di waktu mana saja yang dikehendaki. Boleh di waktu sholat yang pertama atau di waktu sholat yang kedua dengan syarat-syarat tadi. Wa yajuzu dan boleh lil hadiri bagi orang yang hadir, yang mukim, yang tidak sedang bepergian. Orang yang tidak sedang bepergian boleh melakukan jamak. Jadi tadi ini boleh bagi orang yang sedang bepergian. Wa yajuzu boleh lil musafiri bagi orang yang bepergian. Ini ayat jemaah menjamak antara zuhur dan asar di waktu mana saja. Nah sekarang boleh bagi orang yang hadir, bagi orang yang sedang mukim, ada di rumah, tidak sedang bepergian, ada di kampung halaman. Fil mator pada waktu hujan, boleh apa? Ayat jemaah bahwa dia menjamak bainahuma antara dua sholat zuhur dan asar, atau sholat maghrib dan isya fi waktil ula pada waktu yang pertama minhuma dari dua sholat tadi, ya, dari dua sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Jadi bolehnya berarti ini jamak takdim, ya, jamak takdim dengan catatan di waktu hujan. Di waktu hujan, karena kalau misalnya pulang pergi kerepotan. Dengan syarat hujannya itu tidak boleh berhenti sampai dengan mengerjakan sholat yang kedua. Jadi pada waktu zuhur hujan, kita niat menjamak asar ke zuhur, ya, kemudian hujannya itu masih berlangsung sampai awal mengerjakan sholat asar. Kalau sudah mengerjakan sholat asar, hujannya berhenti, nggak apa-apa. Jadi jamaknya sah karena penyebabnya itu berlangsung ketika menjamak sholat yang dua. Penyebabnya masih berlangsung. Paslun bermula ini itu suatu pasal. Wa syaraitu wujubil jum'ati. Bermula syarat-syarat wajibnya sholat Jum'ah. Sekarang berganti pasal, akan membicarakan tentang sholat Jum'ah. Syarat-syarat wajibnya sholat Jum'ah itu sab'atu asya'a, ada 7 perkara. Al-Islamu pertama Islam. Kalau berarti ini orang kafir tidak wajib. Tidak terkena wajib sholat Jum'ah. Wal bulugu dan baligh. Berarti anak-anak tidak wajib. Wal aqlu dan berakal. Orang gila tidak wajib sholat Jum'ah. Wal hurriyatu dan merdeka. Syaratnya harus merdeka, berarti hamba sahaya itu tidak wajib sholat Jum'ah.
wadzukuriyatu, dan wajib sholat Jum'ah itu bagi laki-laki. Bagi perempuan berarti tidak wajib sholat Jum'ah. Adapun biasa kita kalau pergi ke Haramain, Makkah Madinah, itu biasanya ibu-ibu itu ikut sholat Jum'ah. Itu boleh. Jadi wanita boleh ikut sholat Jum'ah, tapi tidak masuk ke dalam hitungan nanti, tidak masuk ke dalam hitungan syarat-syarat Jum'ah. Jadi ibu-ibu boleh mengerjakan sholat Jum'ah. Tapi ibu-ibu tidak boleh mengerjakan sholat Jum'ah terpisah. Misalnya ibu-ibu sendiri gitu ya. Ibu-ibu satu masjid itu ibu-ibu melaksanakan sholat Jum'ah. Karena bagi perempuan ini tidak wajib. Wajibnya bagi laki-laki. Wasihatu, dan sehat. Yang sakit tidak wajib sholat Jum'ah. Wal istitonu, dan ada di kampung halaman. Jadi sedang tidak bepergian. Berarti yang sedang bepergian tidak wajib sholat Jum'ah. Ini syarat-syaratnya. Syarat-syarat untuk syarat wajibnya sholat Jum'ah itu ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat, dan yang ketujuh itu sedang tidak bepergian atau sedang ada di kampung halaman. Wa syaraitu fi'liha, dan bermula syarat-syarat mengerjakan sholat Jum'ah itu salah satun, ada 3. Syarat-syarat mengerjakan sholat Jum'ah ada 3. Apa saja? Yang pertama, ayyakun antakunal baladu misron au qasratan. Antakuna, terbukti bahwa al-baladu, negerinya yang dilaksanakan Jum'ah itu adalah misron, kota, au qaryatan, atau desa. Wilayahnya ya, harus terbukti wilayahnya. Jadi wilayah Jum'ah itu kota ataupun desa. Wa ayyakuna, dan harus terbukti apa al-adadu, bilangan peserta sholat Jum'ahnya itu arba'ina, 40 orang min ahlil Jum'ah, dari ahli sholat Jum'ah. Jadi pesertanya itu 40 yang memenuhi syarat sholat Jum'ah tadi, yaitu yang Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan sedang tidak bepergian. Jadi harus ada 40 orang. Kalau misalnya 40 orang itu ternyata dilengkapinya dengan orang yang sedang bepergian, maka tidak memenuhi syarat dilaksanakan sholat Jum'ah. Atau misalnya 40 itu misalnya ada satu perempuan itu tidak memenuhi syarat sholat Jum'ah. Jadi yang 40 itu harus laki-laki semua. Tidak boleh anak-anak, ya, tidak boleh orang yang gila misalnya. Itu tidak boleh. Jadi harus memenuhi ketujuh syarat ini, yang 40. Baru memenuhi syarat dilaksanakannya sholat Jum'ah. Wa ayyakuna, dan harus terbukti apa al-waktu-waktunya itu bagian tersisa bagi melaksanakan sholat Jum'ah. Jadi apabila
mau mengerjakan sholat Jum'ah itu harus diperkirakan bahwa waktunya mencukupi untuk sholat Jum'ah dan 2 khutbah. Fa'in khoroja, maka apabila keluar apa al waktu-waktu au udimatis syurutu atau tidak memenuhi syarat, suliat zuhron, maka dikerjakan sholat Jum'ah tersebut dengan sholat zuhur. Jadi kalau misalnya waktunya tidak mencukupi untuk khutbah dan dua rakaat sholat Jum'ah, maka dikerjakan zuhur. Ya, kalau tidak akan mencukupi, karena sholat Jum'ah itu khutbah dulu, baru sholat Jum'ahnya 2 rakaat. Atau apabila keluar waktunya, atau hilang syarat-syaratnya, atau tidak ada syarat-syaratnya, sudah keluar waktu atau tidak memenuhi syaratnya tadi 40, yang diantaranya ya 40 jamaah, tidak ada 40 jamaah nih yang memenuhi syarat, suliat zuhron, maka sholat Jumat tersebut dikerjakan dengan sholat zuhur, diganti. Jadi jangan mengerjakan sholat Jum'ah, tapi kerjakanlah sholat zuhur. Wa faraiduha, dan bermula fardunya sholat Jum'ah itu salah satun, ada 3. Fardunya sholat Jum'ah itu ada 3. Khutbatani, yang pertama itu adalah 2 khutbah, harus ada 2 khutbah. Ini pardu-pardunya. 2 khutbah, yakumu, yang berdiri si khotib fihima, pada 2 khutbah, wa yajlisu, dan duduk bainahuma, antara 2 khutbah. Jadi khotibnya harus melaksanakan 2 khutbah, di antara 2 khutbah ini harus diselingi dengan duduk. Ini syarat pertama dan syarat kedua. Jadi syarat pertama ada 2 khutbah, syarat yang keduanya harus sambil berdiri ketika melaksanakan khutbah dan harus duduk di antara 2 khutbah. Syarat yang ketiganya wa antu sholat, dan harus sholat, dan harus dikerjakan sholat Jum'ah rok'ataini, 2 rakaat, fi jama'atin, secara berjamaah. Nah, jadi syarat yang ketiganya, sholat Jum'ahnya harus dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Wahai atuha, dan bermula sunat-sunatnya sholat Jum'ah, apa saja sunat-sunatnya sholat Jum'ah, bermula sunat-sunatnya sholat Jum'ah itu arba'u khisolin, ada 4 perkara, ada 4 macam. Yang pertama al-ghuslu, yang pertama itu mandinya mandi besar, ya, mandi keseluruhan badan, sunat. Sebelum sholat Jum'ah itu mandi dulu, mandi untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Wa tanziful jasadi, dan yang keduanya sunat membersihkan badan. Membersihkan badan artinya dari kotoran dan baunya. Wa tanziful jasadi, dan membersihkan badan. Walubsu, dan memakai walubsu siabil baiti, dan memakai pakaian yang putih-putih. Ini sunat.
sunat memakai pakaian yang putih-putih. Wa akhdhu zufri, dan menggunting kuku. Jadi sunat menggunting kuku, mencabut membersihkan bulu ketiak dan sebagainya. Wattibi, wa akhdhu zufri wattibi, di dalam kitabnya wattatoyibi, dan memakai wangi-wangian, memakai wangi-wangian yang terbaik yang kita temukan menurut kita, ya. Sunat memakai wangi-wangian yang terbaik. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbati. Wa yustahabbu, dan disunatkan apal insatu diam, fi waqtil khutbati, di waktu khotib sedang berkhutbah. Disunatkan diam. Bahkan di dalam hadis, kalau tidak diam, misalnya ngobrol, atau bahkan menyuruh seseorang untuk diam pun, itu tidak mendapatkan pahala sunat ini. Bahkan di dalam hadis itu, barang siapa yang berkata-kata ketika khotib sedang khutbah, itu dihukuminya lagho. Faman lagho fala jum'atalah, apabila dia lagho, maka tidak mendapatkan pahala sholat Jum'ah. Sholat Jum'ahnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sholat Jum'ah. Karena insot di sini yustahab, artinya sunat. Sunat diam. Fi waqtil khutbati, pada waktu khotib sedang berkhutbah. Waman dakhola, barang siapa yang masuk ke masjid wal imamu, sedangkan imamnya yahtubu, sedang berkhutbah, sholla rok'ataini, maka dia sholat 2 rakaat khafifataini, yang ringan. 2 rakaat ini yang ringan, summa yajlisu, kemudian duduk. Nah, ini salah satu dari 2 pendapat. Kalau Imam Nawawi itu tidak mengharamkan ketika khotib sedang khutbah, ya, ketika khotib sedang khutbah itu kalau datang tidak boleh sholat sunat, tapi langsung duduk saja. Nah, ini pendapat di Takrib, sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian duduk. Kalau Imam Nawawi itu mengharamkan, tidak boleh. Nah, untuk mengambil kemaslahatan keduanya, maka ketika imam sedang khutbah, maka kita langsung saja duduk kalau kita baru datang. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Demikian para mamang-mamang sekalian dan pemirsa YouTube, mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan oleh Kiai Musannif di dalam kitab Takrib ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada yang salah dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.